CGP Angkatan 10 yang saya hormati Pak Warsono selaku Wakil Sarana dan Prasarana, dan dalam hal ini nanti mewakili Ibu Dwi ya Pak ya. Kemudian Pak Kadir Mantun, Ketua TU kita, Ketua Kasatlantas ya sekarang namanya ya, Ketua Kasatlantas. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya perkenalkan Bapak Ibu, ini Ibu Maheswari, pengajar kakak saya. Beliau juga kepala sekolah di SD 02 Pondok 02. Ya, Bapak Ibu, untuk memulai acara ini kita membaca basmalah bersama-sama Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya mohon berkenan Pak Warsono untuk memberikan sambutan Pak. Nggak pakai ya? Pakai nggak? Nggak usah Pak. Ini nanti mau buat puisi katanya, dibantuin sama Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus cepat nih. Baik, saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi semuanya. Salam sejahtera. Yang kami hormati Ibu Maheswari MPD selaku pengajar penggerak, Bapak Kadir Mantun, Kasatlantas SMP Negeri 230 Jakarta, Ibu Sukmawati sebagai calon guru penggerak, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Izinkan di sini Bu Maheswari, saya mewakili kepala sekolah, karena beliau pada saat ini sedang ada rapat di dinas, karena beliau tidak bisa hadir pada saat ini. Mari kita bersama-sama panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka berdiskusi, ya, calon guru penggerak bersama dengan pengajar penggerak dan Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya kami mohon maaf Bu atas sambutan kami mungkin yang tempatnya kurang berkenan. Nah, ini karena kebetulan ruang multimedia baru dipakai untuk acara BPDU. Mudah-mudahan dalam acara ini bisa berjalan dengan baik, bisa membuahkan hasil yang tentunya untuk kemajuan pembelajaran kita semuanya, khususnya untuk SMP Negeri 230 Jakarta. Nanti kan ada beberapa hal tentunya yang akan dibahas atau didiskusikan bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan mungkin yang sengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warsono atas sambutannya. Berikutnya Bapak Ibu adalah sambutan dari Ibu Maes selaku pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 10. Silakan Ibu. Karena Pak Warsono berdiri, saya berdiri juga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, Bapak Warsono selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana yang mewakili Ibu Kepala Sekolah. Yang kelima, Bapak Kadir Mantun selaku Kasatlantas SMP 230.
yang terhormat Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pagi ini bisa berkumpul di lab IPA untuk mengikuti diskusi visi dan prakarsa sekolah dari calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Ibu Sukmawati. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya adalah pengajar praktik untuk Ibu Sukmawati, calon guru penggerak angkatan 10. Saya bertugas di tetangga Bapak Ibu di SDN Pondok Ranggon 02. Kalau saya nggak tugas PP di sini, pengajar praktik di sini, saya nggak kesini kali ya. Karena saya bertugas, alhamdulillah saya bisa kesini, bisa tahu SMP 230 ya, yang selama ini hanya lewat-lewat aja. Jadi alhamdulillah bisa hadir di sini, bisa ke lab IPA di sini. Tadi Pak Warsono mohon maaf bila ada kekurangan ya Pak dalam penerimaan juga Pak. Ini baru datang aja udah dikasih jus. Jusnya suruh milih lagi, mangga, apel, jambu, gitu kan ya, jarang-jarang gitu ya. Terima kasih sambutannya yang menyenangkan dan luar biasa. Yang memang karena berbenturan dengan kegiatan Mei Juni itu kan Pak padu-padu ya, jadi mungkin ruang multimedianya dipakai untuk PPDB sama seperti di sekolah saya. Jadi tidak apa-apa, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang telah mengizinkan saya untuk hadir di sini untuk menjalankan tugas saya sebagai pengajar praktik. Jadi diskusi ini adalah bagian dari program pendidikan guru penggerak masuk ke dalam pendampingan individu kedua. Jadi Bu Sukma ini di program pendidikan guru penggerak, mungkin di sini sudah banyak ya guru penggeraknya. Jadi sebagian sudah tahu, sebagian Bu Sukma belajarnya dari online ya, makanya dia Zoom terus tugas, kerjain tugas dulu. Sebulan sekali Bu Sukma akan luring offline dengan pengajar praktik ya. Lalu ada sebulan sekali juga ada pendampingan individu pengajar praktik datang ke sekolah. Itu berlangsung sampai 7 bulan. Jadi ini baru PI kedua, masih lama Bu Sukma, masih 5 bulan lagi C-nya bisa hilang. Jadi Bu Sukma itu baru CGP ya. Nah ini dalam rangka menghilangkan huruf C-nya supaya jadi GP ya itu. Jadi Bapak Ibu di pendampingan individu kedua ini Bu Sukma akan melakukan memoderasi diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Tapi yang perlu diperhatikan bukan berarti Bu Sukma ingin mengganti visi dan misi yang sudah bagus di SMP 230 ini. Tapi dari yang Bu Sukma telah pelajari pada 4 modul, Bu Sukma ingin menyampaikan visi dan prakarsa perubahan yang Bu Sukma Bu Sukma ciptakan, Bu Sukma pikirkan. Nah itu mau didiskusikan bersama, tapi tidak untuk mengganti visi misi di sekolah, hanya sebatas menyampaikan, mengkomunikasikan gagasan, visi dan prakarsa perubahan sekolah yang ada di SMP 230 ini. Kita sama-sama berharap dengan adanya pendidikan guru penggerak dan guru
bisa memajukan pendidikan paling tidak di SMP 230 dulu. Jadi jangan berpikir saya mau jadi guru penggerak biar jadi kepala sekolah gitu ya. Memang guru pendidikan guru penggerak itu tujuannya adalah ke arah sana, karena isi pendidikannya adalah kepemimpinan pembelajaran. Jadi makanya hari ini Bu Sukma belajar bagaimana menciptakan dan mengkomunikasikan visi sekolah, karena beliau Bu Sukma ini belajar itu di pendidikan guru penggerak untuk menjadi pemimpin pembelajaran di sekolahnya. Semoga yang disampaikan Bu Sukma, yang didiskusikan oleh kita bersama Bapak Ibu guru di sini bisa bermanfaat untuk kita semua, membawa keberkahan untuk kita semua. Semoga Bu Sukma disupport oleh Bapak Ibu di sini ya, Bapak Ibu ya, untuk program pendidikannya. Tapi saya di sini kagum karena di mana-mana itu kekurangan guru laki-laki. Oh, sini banyak ya guru laki-lakinya, perempuannya juga. Iya, kita itu defisit guru laki-laki. Kalau kita lihat jumlah guru ya, perbandingan perempuan dan laki-lakinya di setiap sekolah, kita sangat defisit guru laki-laki. Makanya harusnya kita mendorong tuh guru laki-laki kita, pria kita, supaya ada yang mau jadi guru gitu. Soalnya makin dikit ya kan. Nah, kita harus, karena bagaimanapun figur guru laki-laki itu dibutuhkan di sekolah gitu. Memang wanita lebih lembut ya, tapi figur guru laki-laki itu diperlukan di sekolah. Semoga semakin banyak guru laki-laki ya yang mau jadi guru gitu. Baik Bu Sukma, tidak berpanjang kata, kita mulai saja diskusi ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Maes atas sambutannya. Bapak Ibu izin melanjutkan langkah berikutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Pak Asep. Silakan Pak Asep. Terima kasih Bu Sukma. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita sama-sama berdoa dan berdoa kepada ucapan masing-masing. Untuk yang muslim, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya, terima kasih Pak Asep. Mudah-mudahan setelah kita berdoa, acara diskusi kita akan lebih lancar. Nah Bapak Ibu, berikutnya adalah membaca puisi. Bapak Ibu jangan takut ya kalau saya membaca puisi. Puisi karya Bung Karno dengan judul Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Miriam, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Miriam itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku
aku melihat Indonesia. Alhamdulillah. Segala ya, sudah hilang Bapak Ibu ya. Stresnya saya yang tambah stres. Ya, Bapak Ibu, langsung dimulai dulu. Dari modul-modul yang saya pelajari, modul pertama itu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Asep sudah mengiringi puisi saya dengan melodi. Ya, yang saya pelajari Bapak Ibu di modul 1.1 adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kita sebagai guru diminta untuk menjadi seperti petani yang menanam kebajikan, nanti yang menuai kebajikan juga. Sedangkan guru itu bukan yang menanam tapi membimbing, ya, membimbing, merawat anak-anak kita, murid-murid kita di sekolah, sehingga timbul kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya ada di diri anak masing-masing. Kita hanya menebalkan kekuatan itu, mengarahkan kepada yang baik dan menipiskan kekuatan-kekuatan yang mungkin negatif di diri anak-anak. Nah, kita Bapak Ibu sebagai seorang pendidik diminta untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh bagi anak-anak kita yang dapat menuntun segala kodrat yang ada pada anak, mengikuti kodrat alam dan kodrat jalan. Dan agar dapat memberikan pendidikan yang menuntun, maka seorang pendidik harus memahami dengan sepenuh hati dimensi-dimensi yang terdapat dalam profil belajar Pancasila. Nah, pasti Bapak Ibu sudah paham ya tentang profil belajar Pancasila, dan ini adalah dimensi-dimensinya, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia, kemudian berkebinekaan global, berikutnya gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah Bapak Ibu, untuk mewujudkan visi ini kita bisa menggunakan yang namanya inquiry apresiatif, ya, EI, IA, ya. Kalau yang kita kenal karena ini ya, IA, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Kalau dahulu kita menggunakan mungkin SWOT, ya Bapak Ibu, kita menganalisis kekuatan, menganalisis kekurangan kita. Nah sekarang kita menggunakan inquiry apresiatif. Jadi kita hanya menggali kekuatan kita, dan kekuatan itu kita bangun lebih baik lagi, gitu. Nah dari inquiry apresiatif yang sudah saya pelajari, nah ini adalah visi guru penggerak. Ini bukan sekolah kita Bapak Ibu, ini visi saya sebagai guru penggerak. Berhubung dengan profil pelajar Pancasila yang kedua, yaitu berkebinekaan global, maka visi saya adalah terwujudnya peserta didik berkebinekaan global yang dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya dengan rasa percaya diri. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa Jakarta ini bukan lagi daerah khusus ibu kota, ya. Di bulan April sudah ada undang-undang yang dikeluarkan bahwa kita nanti akan menjadi daerah khusus Jakarta, jadi bukan lagi ibu kota. Hanya memang prakteknya bukan saat ini, masih menunggu kesiapan ibu kota yang baru. Nah, dicanangkan pula bahwa Jakarta ini akan menjadi kota global, kota yang setara dengan Sydney, dengan West
Jadi setara dengan kota-kota internasional. Nah, berpikir ke sana, saya ingin sekali mengembangkan kebutuhan sekolah, gitu ya, kebutuhan sekolah untuk menghadapi kota internasional ini, ya, bertaraf internasional. Dan saya ingin agar anak kita bisa berpendidikan global dan dengan penuh percaya diri. Rasa percaya diri ini saya lihat masih kurang dari anak-anak kita. Sebenarnya sebagai ibu kota negara bangga, Jakarta ini sudah multikultural, sudah banyak budaya yang ada di sini dari daerah-daerah. Hanya saja untuk internasional mungkin kita masih kurang, khususnya di 230. Mungkin kalau di sekolah yang lain interaksi dengan dunia internasional sudah sering, tapi di 230 masih kurang. Nah, prakarsa perubahan yang saya buat yaitu membimbing peserta didik dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya skala internasional dengan percaya diri. Insya Allah, mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya sudah bisa berjalan ke sana, 230 itu bisa anak-anaknya bisa berkomunikasi dan berinteraksi secara internasional. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan mengisi kalimat penumpang, Bapak Ibu ya, mohon bantuannya. Sebenarnya saya udah latihan biar curiga gitu, ternyata kembali ke pabrikan malamnya plek gitu. Teman-teman kelas 9 saya lagi ngisi rapot, bukan rapot. Ya, Bapak Ibu, izin kita ini ya, satu persatu Bapak Ibu ya. Nah, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa nih Bapak Ibu? Pak Guru mungkin mau... Ya, kita memimpikan murid-murid yang hebat, cerdas, dan disiplin. Ya. Terima kasih Pak Guru. Pak Mahmud, silakan. Nomor 1. Ya. Di sini dia berprestasi dan bertakwa. Oh. Terima kasih Pak. Bu Ani belum? Bu Ani sebagai mantulan kalau saya diminta. Ya, berprestasi, Pak Mahmud berprestasi dan bertakwa. Pak Guru cerdas ya Pak Guru ya. Sudah dicatat tuh. Cerdas, hebat,
berprestasi. Oh ya, disiplin. Oke. Cerdas, disiplin, hebat. Ya, baik. Nah sekarang ke yang berikutnya Bapak Ibu. Kita percaya bahwa murid adalah, nah bagaimana nih? Pak Wasono? Saya. Pada umumnya murid itu adalah aset bangsa kita. Tapi di selain itu, kalau murid mewujud di sekolah kita, ya kita anggap keluarga kita. Jadi kita bisa membimbingnya ya, dengan baik. Kalau kita menganggap seperti keluarga, ya, jangan dianggap sebagai orang lain keluarga kita itu. Oh keren sekali ya. Jadi kalau kita anggap murid-murid sebagai anak-anak kita, full sekali ya Pak ya perhatiannya. Ya, terima kasih. Pak Uti? Ya. Gimana Pak Uti? Nomor 2. Ya, nomor 2 kita percaya bahwa murid adalah penerus bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Seperti itu. Sudah gitu kok? Belum ya? Ulang. Biar dicatat Pak. Kita percaya bahwa murid adalah penerus bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Oh iya. Penerus bangsa yang memang ini aset sebagai aset yang seperti yang Pak Wasono juga bilang. Dua nih, silakan dua nih. Nah, Ibu, menurut saya, kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik ya. Jadi mereka punya berbagai macam sifat karakter, kemudian bagaimana cara kita untuk bisa menyalurkan hobinya mereka, kebutuhan mereka gitu. Jadi supaya kita ya, murid itu adalah pelayan ya, pelayan murid, gitu kan. Jadi kita percaya bahwa murid kita adalah sesuatu yang individu yang unik gitu. Jadi perlu kita rangkul dan juga perlu kita akomodir kebutuhan mereka. Ya, lengkap sekali sepertinya ya. Dua yang mengungkapkan sebagai individu anak itu pribadi-pribadi yang unik. Kemudian Pak Putri bilang anak murid itu sebagai aset negara yang masa depan kita. Kemudian Pak Wasono bilang anak-anak adalah keluarga kita. Wah, keren sekali. Ya, berikutnya Bapak Ibu. Di sekolah kita mengutamakan, nah apa nih? Dua nih. Pak Budi, ya silakan. Terima kasih Mas Ipo. Jadi seperti kita ketahui bersama di sekolah ini pertama kita mengutamakan akhlak kepada siswa-siswa, di mana akhlak yang dibentuk oleh sekolah di sini yang dimaksudkan adalah siswa secara sadar, ya, siswa secara sadar melakukan kebiasaan-kebiasaan baik gitu, itu yang nantinya dia bisa bawa pulang ke rumahnya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kita mengutamakan akhlak ya Pak ya. Dan sekarang dua nih lagi kita betul-betul siapa ya? Ya, baik. Terima kasih Bu. Di sekolah kita mengutamakan kalau menurut saya, ya, tidak hanya spiritual tapi kognitifnya juga ya. Kemudian keterampilan mereka juga kita perkasa, gitu kan? Karena yang hidup di dunia ini kalau misalnya mereka tidak punya keterampilan, yang mereka punya bekalnya nanti apa? Jadi kita juga harus mengutamakan keterampilan kecerdasan mereka juga. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani, Pak Mahmud, apalagi Pak Mahmud. Yang nomor 3. Iya. Itu kita yaitu mengutamakan anak siswa kita itu harus berakhlak yang baik atau mulia dan penuh tanggung jawab maupun berprestasi. Terima kasih Pak.
masih nomor 3 Pak Guru. Ya, di sekolah kita mengutamakan kepentingan siswa dalam tumbuh kembang siswa. Semua fokus pada hal-hal apapun yang kita perbuat atau yang kita rencanakan semua bermuara pada kepentingan siswa. Ya, terima kasih. Jadi di sekolah kita mengutamakan ada yang akhlak, kognitif, kemudian keterampilan, ya. Jadi semua aspek yang ada di siswa kita utamakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya pertanyaan yang keempat Bapak Ibu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Gori di luar. Ya, kalau kita melihat di keadaan kita nih, jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting. Buktinya, mereka itu terutama kelas yang saya ajar gitu ya, itu jarang sekali dan mereka tidak masuk. Jadi mereka bersemangat untuk sekolah dan mereka sadar kalau pendidikan itu penting bagi mereka untuk bekal hidup mereka. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu sepakat bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting atau ada opini yang lain? Pak Magu, opini sama? Penting, pendidikan penting atau ada yang beda? Yang nomor 4 Pak. Murid di sekolah itu kita sadar bahwa pendidikan ataupun bisa juga dalam memberikan pembelajaran itu kita tidak boleh membeda-bedakan, misalnya dalam hal misalnya status pertama itu ya. Jadi murid di sekolah kita itu sadar kita sebagai pendidik, kita tidak boleh membeda-bedakan dalam hal untuk memberikan kita pelajaran kepada anak tersebut. Jadi gurunya ya Pak, dari sisi gurunya yang membedakan. Pak Guru atau Pak Wasono nih? Tapi untuk juga untuk pelayanan juga. Kalau di PU itu juga kan bukan hanya perlu pendidikan kan, kalau untuk bagian itu juga kadang-kadang yang pelayanannya tidak merata. Kalau dilihat orangnya kayak di tempat lain bukan di sini gitu ya, ada memberikan sesuatu, biasanya kan pelayanannya lebih ramah tamah, terus lebih penyampaiannya luar biasa. Tapi kalau misalnya orang-orang yang tertentu dan biasanya itu perlu juga untuk pelayanan juga untuk murid-murid. Kita harus sadar maupun sebagai guru juga maupun sebagai tata usaha itu berbeda. Berarti memang kita tidak hanya guru ya, para usaha pun harus tidak membeda-bedakan pelayanan. Betul Pak ya? Ya, Pak Guru. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka lah individu-individu yang ingin tentunya di sekolah ingin belajar. Di samping itu di sekolah adalah tempat mereka bersosialisasi dengan bersama-sama teman-temannya. Di sini mereka paham ya bahwa di sekolah mereka akan mendapatkan teman, akan mendapatkan bimbingan dari guru. Ya, makanya seperti yang telah kita laksanakan di sekolah kita adanya suatu pembiasaan. Ya, ini untuk membentuk akhlak mereka. Yang mulai dari hari Senin sampai hari Jumat ada pembiasaan yang luar biasa. Seperti hari Senin upacara bendera, hari Selasa
senam sehat bersama atau sarapan bersama, kemudian hari Rabu pramuka, Kamis literasi, dan Jumat religi dan Jumat kreasi. Nah, dari hal-hal itu semuanya, maka siswa itu dapat mengekspresikan dirinya di sekolah itu. Mungkin kalau di luar sekolah kan nggak bisa mengekspresikan. Nah, di sekolah itu mereka bisa mengaktualisasikan dirinya dan mengekspresikannya. Jadi terima kasih. Untuk sekali Pak Warsono, terima kasih. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk ya silakan Pak. Untuk berikutnya kita di sekolah ini yakin untuk membuat sekolah yang nyaman dan menyenangkan bagi semua warga sekolah. Nyaman dan menyenangkan buat warga sekolah ya Pak ya, tidak cuma anak ya. Oke, jadi Bapak Ibu, adakah punya pemikiran berbeda? Nyaman dan oke, Pak Uti, silakan Pak Uti. Oke, jadi kita jauh kita warga sekolah ini yakin untuk bangga siswa ya dan menegakkan disiplin kita seperti itu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menjaga disiplin, kemudian untuk nyaman, siapapun, tidak cuma murid, tapi guru dan warga sekolah semuanya masing-masing. Pak Guru punya pemikiran yang berbeda atau sama? Ya, kita warga sekolah ini yakin untuk bisa memfasilitasi semua kebutuhan murid. Kita sanggup atau bisa bekerja sama ya, sesuai dengan tugas tupoksi masing-masing untuk bisa mendidik anak kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita ke pertanyaan terakhir, yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Luli bahwa kita dan keluarga di sekolah ini paham, ini menurut saya yang bukan bilang tapi ya bukan sesuatu yang absolut ya, jadi bisa untuk ditambahkan atau dikurangi, bahkan tidak harus. Kita dan warga di sekolah kita ini paham bahwa bergotong royong itu adalah salah satu ya budaya yang tetap kita harus pupuk, kita harus bina, dan kita harus tingkatkan. Karena di zaman sekarang ini untuk gotong royong kayaknya sudah hampir luntur ya. Jadi kita di warga sekolah sekarang ini paham bahwa gotong royong itu perlu kita tingkatkan lagi, perlu kita pupuk lagi, dan perlu kita bisa aktualisasikan dalam berbagai kegiatan di sekolah. Terima kasih. Baru kita teman-teman yang baru datang, saya sudah siapkan ini jawabannya. Kita di pertanyaan terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bagaimana Pak Utir atau Pak Mahmud Dalam hal ini kita dan warga di sekolah ini paham bahwa keindahan ataupun kelestarian sekolah ini adalah milik kita bersama, baik stakeholder maupun siswa-siswa. Jadi untuk pengunjung dari sini untuk benar-benar disiplin
kalau sekolah menjelang sekolah penggerak itu kan harus bagaimana sekolah itu adalah tempat adalah tempat untuk bermain. Jadi kalau tempat bermain itu kan harus anak-anak itu supaya sekolah itu bersih dan menjaga diri di sekolah maupun di rumah juga perlu diharapkan semua berhak untuk memberikan pengajaran kepada anak itu. Jadi bukan hanya guru aja, kalau misalnya anaknya kurang rapi atau apa, ya kalau perlu menegur dengan elok, jangan kasar. Jadi kadang-kadang kan untuk pelayanan itu kan harus perlu untuk kepada anak-anak. Kalau kita taat kepada anak pelayanan, kemungkinan anak tersebut akan mengingat kita selama-lamanya. Ya. Kalau kita pelayanan kita kurang bagus juga, kita perlu untuk menjaga disiplin tadi kan, tapi jangan kita bagaimana cara untuk apalagi sekarang ini kan untuk memberikan pelajaran kepada anak tidak boleh bersikap kasar, bisa langsung terkena teman-teman. Ini juga perlu kita ini sebagai kita paham itu, harus tahu itu untuk apa risikonya seperti itu. Jangan merugikan kita sendiri, padahal kita untuk berbuat baik kepada anak tersebut. Terima kasih. Tentunya kita di sekolah adalah hal yang tempat bermain, sehingga harus bersih, aman gitu ya, dan menyenangkan. Ya, masih dengan pertanyaan yang sama, mungkin Pak Albert bisa memberikan tanggapan. Baik, mohon izin Misuka dan Bapak Ibu sekalian, kalau menurut saya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap kita memiliki bakat, keunikan, keistimewaan tersendiri. Karena warga di sekolah ini tidak hanya guru, tidak hanya TU, tetapi juga siswa adalah warga sekolah. Nah, tugas kita adalah mengoptimalkan bakat dan keistimewaan tersebut dengan cara saling melengkapi satu sama lain. Supaya apa? Supaya tujuan sekolah bisa tercapai dengan maksimal dan segala perencanaan yang ada di dalam sekolah bisa tercapai dengan efektif. Jadi salah satunya tadi kalau kita breakdown, salah satunya dari segi aspek kebersihan. Mungkin kalau saya aspek secara umumnya begitu misalnya. Ya, terima kasih Pak Ren, ini holistik sekali ya. Kalau menurut Bu Dewi bagaimana Bu Dewi? Oh ya. Baik, terima kasih Bu Sukma. Kalau menurut saya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah ini tempat belajar dan menuntut ilmu, ya, sesuai dengan yang digaungkan oleh kurikulum Merdeka, yaitu Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar, gitu ya. Jadi guru dan siswa sama-sama belajar, gitu ya. Terutama untuk siswa, dia merdeka belajar dari misalnya mengembangkan dirinya melalui proyek profil pelajar Pancasila, seperti itu. Dan guru juga merdeka mengajar dengan belajar melalui PNM, gitu. Jadi guru-guru bisa belajar dengan membuka PNM, bisa mengembangkan diri melalui PNM tersebut. Demikian, terima kasih. Ya, sebagai guru memang kita terus belajar, apalagi zaman ini sangat berubah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita nggak belajar, kita akan ketinggalan zaman, begitu seperti ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin nanti kertasnya akan saya minta kembali. Ya. Nah, Bapak Ibu tadi sudah menyampaikan apa diskusi kita gitu ya, mengenai mengisi kalimat-kalimat penumpang, mengenai harapan, mengenai keinginan, apa yang seharusnya ada begitu. Nah, apakah harapan kita, keinginan kita sudah tercantum dalam visi
Nah Bapak Ibu, nah sekarang kita diskusikan lagi Bapak Ibu ya. Visi sekolah kita yang selama ini ada, yaitu yang ada di tangan Bapak Ibu masing-masing redaksinya. Apakah sudah selaras dengan keinginan kita, cita-cita kita untuk murid? Apakah sudah selaras Bapak Ibu? Selaras? Dan mau ditambahkan Bapak Ibu? Ada yang ditambahkan? Mungkin sudah selaras ya? Jadi, nah ini Bapak Ibu, perbedaannya kira-kira dengan visi kita, apakah murid kita bisa menjadi pembeda dari sekolah yang lain? Kira-kira perbedaannya di mana ya Bapak Ibu? Bu Haji? Makasih Bu Haji. Kalau menurut saya, anak-anak kita memang ada beda. Setelah kita 230, terutama dari tadi berdakwahnya, terus berurusan lingkungan, jauh berbeda. Contoh sederhana, untuk sholat berjamaah, saya bawa tadi ya, sholat berjamaah aja kita udah teratur dan tertib, sehingga anak yang harusnya cepat pulang aja dia masih bersedia untuk benar-benar sholat dulu kita berjamaah di sini baru mereka pulang. Jadi untuk menurut saya anak-anak kita udah jauh berbeda. Seolah-olah kita ini sekolah SMP negeri, tapi udah kayak sanawiyah. Karena emang udah bagus Bu, udah terpenuhi anak-anak kita di sini sholat dulu terus baru pulang. Dan juga ada kegiatan lain juga udah terpenuhi di masjid juga, kegiatan tadarusnya dan juga ada tahfiz Quran dan sebagainya udah bagus, udah maksimal menurut saya. Terima kasih. Mungkin yang beragama Islam Bapak Ibu ya, Bu Haji. Kalau yang Kristen bagaimana nih? Apakah sudah beda? Alek? Iya, betul. Menambahkan sedikit dari Bu Haji ya, di semuanya. Visi sekolah kita memang sudah menjadi pembeda dengan sekolah lain, dengan pembeda murid kita, karena saat anak kita muslim sedang sholat, sedang tadarus atau misalnya puasa gitu ya, itu siswa yang non muslim itu juga diisi dengan pelayanan doa, dengan pembacaan kitab suci dan lain sebagainya, langsung diampul oleh guru mapelnya, oleh guru mapel agama dan guru yang beragama Kristen. Jadi di waktu yang bersamaan semua siswa menganut agama apapun menjalankan kegiatannya, menjalankan kewajibannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan itu keren banget karena kalau sekolah lain itu ada yang siswa non muslim itu udah pulang duluan gitu loh Miss. Ya, jadi udah pulang duluan, yang sekarang kita tuh yang muslimnya sholat dulu karena gurunya tidak ada atau tidak mengadakan kegiatan terkait agama tersebut, akhirnya sudah pulang duluan. Jadi kan kita tentu menjadi tolak ukur dari visi tersebut dalam hal ini dari aspek bertakwa itu sendiri. Terima kasih Bu atas waktunya. Menurut saya kan di sini di pertanyaan kedua ada sesuatu yang dari tambahkan dari khusus sekolah kita ya. Kalau menurut saya ini hanya terbentuknya peserta didik saja. Kalau misalnya bisa, di sini kita ganti dengan warga sekolah. Jadi bukan hanya peserta didik saja. Jadi kita ingin visi sekolah kita itu mencakup keseluruhan warga sekolah. Jadi bukan hanya peserta didik. Karena di sini tertulis peserta didik saja. Begitu. Terima kasih Bu. Ya, jadi kita mungkin ya nanti kalau misalnya disetujui kita akan bawa ke rapat ya, bahwa visi-visi kita ini jangan hanya peserta didik tapi warga sekolah begitu ya. Tapi kan memang tugas kita memang mendidik Bu Ani. Kan memang di sini tuh semua warga sekolah itu berarti konsumennya yang ini adalah peserta didik. Jadi peserta didik itu yang kita utamakan. Jadi tertulisnya di sini. Gimana Bu? Kalau bisa sekolah. Silakan Bu. Ya, mungkin yang baru-baru belum cerita ya.
Bukan saya pensiun Bu. Jadi ini pengalaman aja, anak muda kan belum tahu. Dulu kalau bapak-bapaknya sholat Jumat, kita ini mamanya, ibu-ibunya ini semuanya pada ngaji. Gitu dulu di ruang ini, ruang guru atas itu ramai guru-guru yang muslim itu ngaji. Terus mendatangkan dulu emang dari luar. Nah, berpengalaman dari itu, makanya sisa-sisa guru yang dari luar adalah taksim. Kita ngajar di situ. Saya sih termasuk salah satu gurunya itu. Jadi dulu ibu-ibunya yang mengaji kalau pas saat bapak-bapak sholat Jumat. Terima kasih. Berarti sebenarnya kegiatan untuk guru juga sudah ada, ya. Tapi memang bagaimana nih di sini kok divisinya hanya terdapat peserta didik? Apa kita bisa ganti dengan keluarga sekolah? Nah, ini akan kita diskusikan mungkin nanti di rapat, ya. Kalau disetujui dengan oleh kepala sekolah, ya, ya Bapak Ibu, ada tambahan dari Bu Wani bahwa peserta didik ini visinya tidak hanya peserta didik. Kemudian tadi Bapak Ibu juga sudah menunjukkan bahwa bedanya sekolah kita yang berdasarkan dari visi ini sudah menjadi berbeda dengan sekolah lain. Karena memang sekolah lain kan juga pengen cerdas juga, ya, pengen bertambah juga, begitu. Nah mungkin Bapak Ibu sudah menangkap, ada yang menangkap perbedaan dari sekolah kita selain seragam. Karena seragam beda-beda. Pak Guru mungkin punya perbedaannya apa nih Pak Guru? Sama ya? Ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu. Nah, kalau visinya sudah kita sepakati, ya, maka kira-kira sekarang apa nih yang masih kurang dari visi kita? Ya, mungkin tadi wajib bilang sudah bertakwa, sudah unggul banget, sudah beda gitu ya di pertakuannya. Tapi apakah di semua visi kita, aspek visi kita ini, apakah sudah kuat semua? Apa ada yang perlu diperkuat lagi, ditambah lagi gitu? Nah, Bapak Ibu, apakah ada inisiatif perubahan? Tadi saya kan visi saya adalah terbentuknya peserta didik yang berkebinekaan, terbentuknya peserta didik yang berkebinekaan global, yang dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya dengan rasa percaya diri. Ini kan visi saya. Nah, pernah saya berbuat karena saya merasa siswa yang kurang percaya diri, saya pengen nih menekankan bahwa skalanya adalah skala nasional, tapi dengan rasa percaya diri yang kuat. Nah, sekarang kita kembali ke visi kita, visi sekolah kita. Apa sih yang menjadi kekurangan dari sekolah kita, visi sekolah kita yang belum tercapai misalnya? Karena kan visi itu merupakan tujuan kita, Bapak Ibu, ya, tujuan yang kita ingin raih dari anak-anak kita. Tapi yang di kelemahan kita masih di mana? Nah, ini akan kita permasai agar ada perubahan. Bapak Ibu, siapa yang mau duluan berbicara ini? Perubahan apa yang ingin kita lakukan? Kayaknya Dewi nih calon apa? Sudah ya, tinggal tunggu Esa. Pengembangan inisiatifnya apa ya yang satu ya? Yang pertama ya kita inisiatif perubahannya ya pertama ya seperti yang mulai dikatakan sudah pokoknya sudah dilaksanakan sebetulnya kan. Jadi ya udah tinggal yang masih kurang kayaknya udah semua belum, nggak ada yang kurang. Alhamdulillah. Terima kasih Pak kesempatannya. Yang perlu ditambahkan ini ya kegiatan untuk murid seperti ini Bu ya, atau evaluasi kegiatan murid ya. Contoh situasi yang saat ini kegiatan eskul karena bertabrakan dengan kegiatan eskul yang lainnya, sehingga kegiatan eskul ada beberapa yang kekosongan, ada yang perlu atau
atau kadang ada rapat atau kegiatan siswa-siswa seperti itu. Nah, untuk yang ini kan kegiatan tambahan ekskul ya. Kalau yang tadi kan kegiatan di sekolah, saya bicara ini untuk kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini ada beberapa kegiatan yang bertepatan, ya mungkin ada juga yang rapat atau apa. Jadi siswa ini untuk fokus ke satu atau beberapa kegiatan ekskulnya itu jadi bentrok, dan dia jadinya cuma satu ikutnya ke fokusnya. Sebenarnya dia pengen ikut 2-3 kegiatan ekskul seperti itu, tapi karena bentrok, sakit percaya diri dan sakitnya pengen belajar seperti itu. Jadi kita sebagai guru mungkin bisa dievaluasi lagi untuk kegiatan ekstrakurikuler. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wahyu tentang ekstrakurikuler ya. Mungkin di sini dalam berbudaya sekolah ya, atau terampil ya, karena sekolah kan untuk sekarang terampil. Oh ya, nah Mbak Dewi kan nggak bisa mengajukan sekolah ya. Mbak Dewi tolong mengajukan sekolah ya. Tidak mau memajukan sekolah karena depan kita ukuran, jadi nggak bisa kita memajukan sekolah. Jadi gini Pak, tadi kan Bu Sukma visinya agar anak percaya diri gitu ya. Anak-anak kita sebetulnya sudah sebagian besar percaya diri gitu. Nah, terus gini, akibat kepercayaan diri mereka banyak mengikuti lomba-lomba gitu kan. Nah, sekolah kita tuh udah sering memenangkan berbagai kejuaraan, hingga sekolah kita ada membuat jargon sendiri, yaitu sekolah para jawara atau para juara. Nah, jadi kalau bisa nanti sekolah ini mengadakan lomba-lomba yang sesuai dengan yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Ya kan dari FPS 2N gitu kan, O2SN, terus apa tuh yang kegiatan karya ilmiah. Nah, kalau bisa nanti diusahakan sekolah ini mengadakan lomba-lomba yang sesuai dengan Pusat Prestasi Nasional itu. Jadi kita benar-benar anak-anak itu terarah mengikuti lombanya itu, nggak lomba yang asal ikut lomba aja gitu. Kira-kira demikian Bu Sukma, terima kasih. Ya, tidak bisa mengajukan sekolah tapi idenya dicalonkan. Ya. Iya, mengajukan program. Ya, Bapak Ibu Pak Asep mungkin ada yang disampaikan. Oh ya, oh Bu Ami. Oh ya, silakan Bu Ami. Baik, terima kasih menyambung apa yang dikatakan Bu Dewi. Berarti di sini terkait anak dengan ekskul ya. Kalau seandainya ekskul yang sama dengan prestasi sekolahnya itu akan lebih optimal lagi kalau menurut saya. Jadi harus disamakan dengan ekskul mereka. Jadi antara ekskul dengan prestasi yang akan dicapai itu lebih optimal lagi. Begitu itu aja sama. Ya, terima kasih Bu Ami. Ya, sekarang kita beranjak ke pertanyaan kedua, yaitu apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sukma. Dari pertanyaan kedua ya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah kita. Tadi saya akan menyambung dari Bu Dewi tadi dan Miss Wani serta Miss Wahyu. Jadi memang terkait dengan kolaborasi itu kan visi sekolah kita sudah jelas ya, terbentuknya usaha didik yang bertakwa, cerdas, terampil, berwawasan lingkungan dan berbudaya sekolah. Itu tadi terkait juga nanti akan kegiatannya dengan ekskul juga. Tadi juga Mas Sukma sudah menyampaikan terkait dengan visi dari Unisoma sendiri ya, berwawasan global atau berbudaya, berkebinekaan global. Nah, itu kan terkait juga dengan budaya. Nah, jadi untuk kolaborasi yang dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah itu bisa masuk ke dalam pembahasan dalam persiapan lomba-lomba tadi OSN, FS2N dan O2SN, di mana memang selama ini kita masih terbatas hanya guru dan anak saja yang terlibat. Orang tua itu kan
kita juga bisa ajak ngobrol gitu ya, terutama yang sudah kita pilih. Jadi supportnya itu dapat gitu guys. Jadi terkait dengan lomba-lomba yang memang itu lomba OSN, FRS2M, O2SM itu yang lomba tiap tahun ya, yang selalu prestisius untuk semua sekolah di Indonesia gitu ya, sampai tingkat nasional. Itu harus perlu support dari orang tua, guru maupun kepala sekolah. Nah, untuk kolaborasinya yang pasti kita siapkan dulu persiapan untuk rapatnya dulu begitu. Nanti kita sampaikan bahwa sekolah akan mempersiapkan anak-anak Bapak Ibu untuk lomba begitu ya. Nanti terkait dengan supportnya kita akan bicarakan bersama-sama. Terus juga kolaborasinya bisa masuk ke P5 juga begitu. Kenapa P5? Karena memang sesuai dengan kurikulum kita ya. Nah, kurikulum Merdeka itu P5 bukan hanya sekedar guru dan siswa saja yang berkolaborasi, orang tua juga bisa support gitu. Nah, itu juga untuk menguatkan dari sisi FRS2M, O2SM maupun OSM-nya gitu. P5 itu memperkuat. Jadi persiapan sebelum FRS2M, sebelum event-event itu diperkuat dengan P5 dulu. Jadi anak-anak nih kayak ada pantomim misalnya ya, kalau di SMP ada lomba pantomim itu FRS2M. Itu kan eskulnya tidak ada nih, ya kan? Eskulnya tidak ada, tapi memang FRS2M itu masuknya ke materi seni budaya, gitu. Nah, di situ kita butuh support dari P5-nya untuk memperkuat. Jadi anak terbiasa untuk tampil, gitu versi. Nah, itu menurut saya kolaborasinya salah satunya lewat event-event seperti P5, seperti persiapan FRS2M yang melibatkan guru, orang tua, dan kepala sekolah. Gitu. Dan terkait juga dengan terwujudnya visi sekolah yang jelas bertakwa, cerdas, terampil itu sangat jelas ya. Jadi anak-anak juga kita biasakan gitu untuk dapat terampil ya dalam kegiatan tersebut gitu. Nah, terkait dengan visi ini semua juga itu berkaitan juga gitu. Itu aja sih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bapak Ibu saling melengkapi Bapak Ibu ya. Mengenai terampil ya, memang sekolah kita untuk prestasi non akademik lebih banyak Bapak Ibu ya. Dibandingkan dengan yang akademik. Nah, Bapak Ibu kita belajar ke pertanyaan berikutnya Bapak Ibu ya. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Ini sebenarnya sudah dijawab sekalian oleh Pak Mas tadi ya, yaitu tentang apa? Eskul ya, bukan eskul atau perkembangannya misalnya. Berikutnya Bapak Ibu, apakah langkah konkret? Ini juga sudah dijawab sebenarnya. Bagaimana tadi sudah langkahnya sudah rapat dulu gitu ya, kemudian minta bantuan apa? Tidak sama dengan orang tua. Berarti memang kita harus diskusikan mengenai hal ini lebih dalam lagi Bapak Ibu. Dan kebetulan nanti untuk P5 insya Allah kalau hari ini kita siap rapat persiapan raker, nanti tanggal 30 insya Allah itu koordinator P5 akan rapat. Nanti belum ada namanya, tapi insya Allah akan rapat mempersiapkan P5 tahun berikutnya. Yang mudah aspirasi Bapak Ibu semua bisa kita bicarakan bersama-sama. Ya Bapak Ibu. Oh ya, kesimpulan Bapak Ibu. Tadi kira-kira ada pendapat dari Bu Rani bahwa kita jangan pesan saja. Kira-kira redaksinya bagaimana nih Bu Rani? Ada usulan ya? Jadi terbentuknya waktu sekolah yang bertakwa, cerdas, terampil, berwawasan lingkungan, dan berbudaya sekolah. Ya, ini usulan ya Bapak Ibu ya, usulan dari Bu Rani. Jadi bukannya peserta ini saja, tapi keluarga sekolah, baik itu guru, TU, caraka, karyawan semuanya. Ya, insya Allah. Bahkan mungkin kita bisa include-kan orang tua gitu ya. Ya, masih banyak dan harus kita tanyakan kalau fokusnya sudah lebih besar. Ya, sekarang berikutnya adalah prakarsa Bapak Ibu. Prakarsa yang tadi disampaikan oleh Bu Abi, Bu Dewi, dan Bu
tadi makanya sudah terima kasih ya. Jadi proses awalnya adalah pembentukan secara lebih dini, pembentukan keterampilan di eskul mungkin ya, lebih dini. Ya Bapak Ibu, ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Silakan Tuan. Sebetulnya untuk kita bisa nggak sih kalau kita itu bekerja sama dengan pihak luar gitu ya. Jadi misalnya seperti kita meningkatkan itu ya, literasi dan literasi, kita bisa mengadakan kolaborasi dengan pihak luar, misalnya kayak perpustakaan sedikit tidak, ya kan? Kemudian untuk berwawasan lingkungan, seperti kita bisa kemarin itu kan sudah kita kerjasama dengan lingkungan hidup, ya dinas lingkungan hidup, itu juga bisa kita kembangkan lagi Bu. Nah gitu, jadi tidak hanya cuma di sekolah aja gitu loh, tapi kita juga bekerjasama dengan pihak luar, dan itu akan membedakan sekolah kita dan sekolah yang lain. Itu juga sangat penting. Demikian, terima kasih. Jadi kerjasama dengan bukan cuma dengan orang tua murid, tapi juga dengan instansi yang terkait, ya, instansi yang terkait. Dan mungkin kalau misalnya PMA bukan cuma pasal 5 saja, tapi secara berkelanjutan, betul ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, ini adalah kesimpulan dari kita. Mudah-mudahan hasil diskusi ini bisa kita bawa ke rapat kerja yang dilaksanakan di tanggal 13 ya, 13 Juni menjelang rapat kerja kita, dan apa yang kita rencanakan bisa terrealisasi dan membuat siswa kita membuka lebih maju lagi. Selanjutnya akan bisa Terima kasih Bu Sukma. Alhamdulillah ya, di detik-detik terakhir ada yang masuk ya, ibu-ibunya ya, dan yang masuk ini aktif banget gitu ya, menyampaikan masukannya, pendapatnya, jadi makin hidup diskusi kita. Saya merasa, saya yakin insya Allah SMP 230 akan lebih gak maju ya, gak maju kalau pemakamannya akan semakin tumbuh dan berkembang ya ke arah yang lebih baik ya. Karena saya melihat tadi pendapat-pendapatnya, masukan-masukannya luar biasa. Saya juga terkesan dengan pendapat yang menyampaikan bahwa tidak hanya guru yang ikut mendidik murid, tapi tenaga pendidikan diajak atau ikut berperan serta, karena terkadang masih ada sekolah yang menganggap kalau tenaga pendidikan itu hanya untuk layanan administrasi. Tidak seperti itu. Semuanya warga sekolah memberikan kontribusi untuk perkembangan pendidikan peserta didik. Ya. Tadi juga sudah disampaikan. Nah ini yang akan dipelajari oleh Bu Sukma ya, dan mungkin Bapak Ibu yang lain, menyatukan isi kepala, mengkombinasikan itu sulit luar biasa. Memang ada pendapat dua kepala lebih baik dari satu kepala, tapi kalau ada berapa guru di sini dan nah bayangkan 53. Nah mengkombinasikannya supaya tercipta visi dan misi yang sesuai dengan kehendak, pandangan, ide, gagasan dari pendidik dan tenaga pendidikan di sini luar biasa sulitnya. Tapi paling tidak kita ajak semua warga sekolah untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, seperti tadi kan semua menyampaikan pendapatnya. Ternyata semua memandangnya itu dari sudut pandang perspektif yang beda-beda. Nah, dari semua pendapat itu, kalau bisa nanti pakai lembaran ya, mereka menulis sambil menyampaikan, nanti digodok oleh tim inti sekolah. Nggak semuanya akan terwakili, tapi paling tidak mereka sudah
visi dan prakarsa perubahan. Kalau semua gurunya seperti ini, penuh masukan, penuh ide, penuh gagasan, maju sekolahnya, tumbuh dan berkembang. Tapi pimpinannya harus menerima juga semua masukan, ya, menerima apresiasi. Kita itu harus berkolaborasi. We not competition. Kalau di pendidikan guru penggerak itu we not competition, but we are collaboration. Kita nggak berkompetisi di sekolah juga. Nggak boleh ada berkompetisi antara satu dengan guru yang satu dengan guru yang lain. Tapi kita harus berkolaborasi. Itu yang akan membuat sekolah kita tumbuh dan berkembang. Terima kasih Bu Sukma, presentasinya, diskusinya, visi dan prakarsa perubahannya sangat bagus. Kita beri proses. Lalu juga Bapak Ibu guru yang hadir di sini, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya untuk mensupport Bu Sukma, memberikan masukan dan ide-ide. Ini diskusinya hidup, ya, benar-benar hidup. Memang benar-benar kayaknya dari hati dan pikiran, nggak sebatas banyak biar Bu Sukma, enggak, dari dalam semuanya, ya. Nanti tinggal disampaikan di rapat kerja, ya, seperti itu.